perolehan suara paslon Prabowo Gibran melambung tinggi dan berpotensi menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Lalu apa yang menjadi daya tarik dari paslon 02 ini? Di luar dari visi misi, para pendukung mengklaim bahwa kehidupan pribadi Prabowo termasuk hubungan romansanya bersama Titik Soeharto menjadi daya tarik tersendiri. Hubungan harmonis yang terjalin antara kedua orang tua bersama putra sematawayang mereka pun bikin netizen kagum hingga berharap keduanya balikan. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apakah hubungan Prabowo dan Titik benar berakhir dalam perceraian atau tidak. Yang pasti, jika keduanya memenuhi ekspektasi netizen untuk kembali hidup bersama, maka Titik akan menjadi ibu negara pertama di Indonesia dengan latar belakang politik yang kuat. Lantas, seperti apakah sosok Titik Soeharto? Berikut ini profil, kekayaan, hingga sepak terjang karir politiknya. Profil dan karir. Titik Soeharto lahir pada 14 April 1959 di Semarang, Jawa Tengah dengan nama lengkap Siti Hediati Haryadi. Sesuai nama belakang, ia merupakan anak keempat sekaligus anak perempuan kedua dari Presiden RI kedua Soeharto dengan sang istri Siti Hartinah alias Ibu Tin Soeharto. Titik diketahui sempat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 hingga 1977. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus dengan gelar sarjana pada 1985. Menariknya, ia menikah dengan Prabowo saat masih kuliah, tepatnya pada 1983, di mana Prabowo sudah menjabat sebagai perwira TNI saat itu. Pada dasarnya, Titik Soeharto tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di sejumlah badan usaha. Di antaranya Komisaris PT Bursa Efek Jakarta pada 1995 hingga 1998, serta telah menduduki posisi Komisaris PT Mekar Unggul Sari sejak 1994. Selain merambah bisnis, Titik juga melebarkan sayap ke industri pertelevisian. Pada Juli 2005, Titik membeli saham kepemilikan PT Surya Citra Media Tbk (SCTV) sebesar 25%. Posisi sebagai komisaris PT Surya Citra Media pun sukses ia pertahankan hingga 2015. Selain itu, Titik juga pernah menjabat sebagai pimpinan Yayasan Seni Rupa Indonesia untuk masa bakti 2010 hingga 2015. Pernikahan dengan Prabowo. Merujuk pada buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo, pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berlangsung pada Mei 1983. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit yang kini dikenal sebagai perancang busana. Sebelumnya, Prabowo dan Titik diketahui menjalin hubungan romantis, yang mana Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan sekitar 15 tahun. Mereka memutuskan berpisah pada Mei 1998 tepatnya ketika Soeharto lengser dari jabatan presiden di penghujung era Orde Baru. Kemudian pada saat bersamaan Prabowo juga harus mundur dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Sejumlah sumber menyebut perpisahan keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Pada Mei 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi dan saat itu Prabowo Subianto dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR, DPR. Selain itu, ayah Prabowo dan ayah Titik berselisih paham. Sama-sama memiliki peran penting dan terpandang dengan lingkup kekuasaan masing-masing. Beberapa kebijakan politik dari Presiden Soeharto saat itu membuat banyak pertentangan yang juga dirasakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Hubungan keduanya menjadi renggang dan diduga hal ini yang menjadi awal mula keretakan pernikahan Prabowo dan Titik.
Menariknya, belum ada bukti perceraian dari keduanya yang menghadirkan spekulasi bahwa Prabowo dan Titik hanya berpisah untuk kembali bersatu suatu hari nanti. Sepak terjang politik. Kurang lebih 14 tahun setelah lengsernya Soeharto dari kekuasaan, Titik memulai karir politiknya dengan merapat ke Partai Golkar pada 2012 silam. Kemudian di tahun 2014, Titik Soeharto mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dan berhasil terpilih menjadi wakil rakyat periode 2014-2019 dengan raihan suara terbanyak. Kemudian pada Juni 2018, Titik mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Berkarya, partai politik besutan adiknya Tommy Soeharto. Konsekuensi dari deklarasi tersebut mengharuskan dirinya mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Pada periode selanjutnya, Titik kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Berkarya. Namun saat itu ia tidak lolos ke Senayan. Pada tahun 2023, Titik membuat keputusan tak terduga dengan bergabung ke partai mantan suaminya, Partai Gerindra. Ia bahkan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil DIY pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil perhitungan real count KPU pada 17 Februari 2024, Titik Soeharto meraih 62.966 suara dan disebut berpeluang lolos ke Senayan. Punya kekayaan setengah triliun. Titik merupakan anak Soeharto yang rajin melaporkan harta kekayaan ke KPK karena menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2018. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang dia laporkan pada 9 Maret 2018, total harta Titik Soeharto mencapai 592,58 miliar rupiah. Sebagian besar harta Titik berasal dari sejumlah aset properti. Terdapat kepemilikan tanah dan bangunan senilai 423,49 miliar rupiah di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta Pusat, Bogor, Bandung, Bekasi, Surakarta, dan Gianyar. Di luar tanah dan bangunan, Titik juga memiliki mobil Mercedes S600 seharga 100 juta rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 20 miliar rupiah. Selain itu, Titik berinvestasi di surat berharga senilai 45,87 miliar rupiah dan kas setara kasnya senilai 103,11 miliar rupiah. Adapun sumber kekayaan diyakini berasal dari berbagai sektor gurita bisnis yang ia geluti, diantaranya kehutanan, kimia, keuangan, investasi, listrik, hingga transportasi. Bisnis yang dikelola pun disebut-sebut mempunyai nilai komoditas ekspor dan ada keterkaitan dengan bisnis di Uzbekistan, Portugal, Sudan, hingga Guinea Bissau. Aroma CLBK akhir-akhir ini. Sejumlah isu mengiringi pencalonan Prabowo sebagai Presiden RI tahun ini, termasuk isu lama terkait Prabowo yang akan rujuk dengan Titik Soeharto. Rumor semakin kencang berhembus karena Titik sering hadir di berbagai momen penting seperti perayaan ulang tahun Prabowo. Ia bahkan jadi pengurus Gerindra, partai politik yang dipimpin pria berusia 72 tahun tersebut. Selain itu, ada kejadian menarik saat Capres nomor urut 2 itu berpidato menanggapi hasil quick count pada 14 Februari 2024 lalu, di mana para pendukung meneriakkan kata balikan ketika Prabowo mengungkit kedekatannya dengan Presiden kedua Soeharto. Teriakan penonton pun begitu riuh saat Prabowo menyampaikan rasa terima kasih pada Titik Soeharto yang juga hadir dalam forum. Saat Titik berdiri dan melambaikan tangan, sang anak Didit Hedi Prasetyo yang duduk di sampingnya terlihat tersipu malu. Ia sampai menutup mulut mendengar massa bertepuk tangan panjang atas ucapan Prabowo untuk Titik. Jadi, benarkah kemungkinan rujuk semakin terbaca melalui kejadian akhir-akhir ini? Menanggapi itu, Titik hadir dan menjawab pertanyaan yang terungkap dalam video wawancara bersama Aiman Wijaksono.
Ketika ditanya kemungkinan rujuk, ia pun menjawab tidak ada istilah rujuk karena hubungan mereka baik-baik saja. Dan ketika ditanya soal perpisahan di masa lalu, Titik hanya bertanya balik, "Kenapa kamu mau tahu?" sahut Titik. Tidak menyinggung perceraian, ia hanya membenarkan perpisahan dengan Prabowo. "Kami memang berpisah, kan itu nggak perlu saya ceritain ke orang-orang," ucapnya. Dengan latar belakang politik dan karir bisnis yang mentereng, oleh netizen Titik Soeharto disebut cocok mendampingi Prabowo sebagai ibu negara. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemungkinan ini?